mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Ya namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur. Ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Alhamdulillah kita ini sudah bersyukur kepada Allah, COVID sudah mulai mereda. COVID sudah bisa membuat kita agak tenang. Tiba lagi ada isu, ada konten-konten seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini hanya mencari popularitas. Barangkali dari segi kreativitas positif, aktingnya sudah mulai pudar, kemudian popularitasnya mulai pudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya cari yang negatif-negatif supaya kembali terangkat popularitasnya. Ada pepatah Arab mengatakan kalau kau mau terkenal kencingi sumur Zamzam. Ya memang kalau pasti kau terkenal satu dunia kalau mengencingi sumur Zamzam, tapi terkenalmu adalah terkenal dalam hal negatif. Maka saudara-saudara, ya, saudaraku seiman, ya, orang-orang seperti ini kita tidak usah rusulah, tidak usah pedulikan orang begini. Cukup kalau kita peduli terhadap agama, unfollow, blok dia punya akun, ya jangan ikuti. Kita kemudian menghukumnya dengan hukum sosial, hilangkan dia dari media sosial. Kemudian pihak aparat, ya sebaiknya orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus dalam arti adalah tindakan hukum, ya mungkin dipanggil untuk ditanya, ya untuk selebihnya ya orang-orang hukumlah yang tahu. Kemudian bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya, ya. Orang sakit jiwa itu tidak berarti gila. Orang sakit jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Gila itu sudah parah, tetapi orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena selalu menganggap hiburan, selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif, itu kan abnormal namanya. Ya saya doakan mudah-mudahan orang seperti ini mendapat hidayah dari Allah sehingga dia bisa, kalaupun nanti akan wafatnya dia sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Ya sebaiknya meskipun tidak ada yang laporkan polisi, kalau melihat kasus seperti ini, ya mungkin ada riak-riak, ada potensi keributan, ada potensi yang mengganggu kemaslahatan umat, ya polisi saya kira harus proaktif untuk memanggil. Apa motifnya mempermainkan ajaran agama seperti ini? Ya tentu perlu digali apa motifnya, sehingga polisi sebaiknya proaktif memanggil. Memanggil itu kan tidak langsung dipenjara, memanggil itu kan tidak langsung dihukum. Tapi paling tidak dengan panggilan itu masyarakat menyadari bahwa ada perhatian aparat terhadap orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum seperti ini. Kalau kita menuntut hal ini seperti orang seperti ini dituntut, orang seperti ini dilakukan pemanggilan, tidak berarti kita radikal. Tapi ini kita berupaya untuk menjunjung tinggi kemuliaan sebuah agama. Agama itu ketika melihat kebatilan, kan kata Nabi, apabila kau melihat kebatilan, pertama cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Ya, pemerintahlah di sini. Kita masyarakat tidak boleh main hukum, main hakim sendiri. Kemudian tidak bisa pabilizani dengan lisanmu. Lisan di sinilah ulama, aktivis dakwah. Kemudian tidak bisa itu kata Nabi, tegurlah dalam hatimu. Tegur dalam hati ini wujud konkretnya, unfollow. Jangan ikuti akunnya, blok akunnya. Itulah selama-lama iman.
Saya kira memang harus ada perhatian dari aparat. Sebab orang ini saya lihat sudah mengulang-ulang, ya, karena dia tidak ada tindakan hukum, akhirnya dianggap remeh. Ya, saya tersinggung kalau Allah yang saya puja, yang saya muliakan 24 jam, yang saya yakin pemilik segalanya, lalu ada yang menghinanya dengan kalimat-kalimat seperti ini, ya tentu saya jengkel. Kejengkelan itu tentu saya tidak mewujudkan dalam main hakim sendiri, sebab kita punya hukum. Maka pemerintah dalam hal ini, kepolisian, proaktif untuk melakukan proses hukum seperti ini. Proses hukum tidak berarti bahwa langsung dia dipenjara, tidak. Tetapi adalah sedikit ya upaya hukum supaya orang ini juga tidak berkelakuan berulang-ulangnya, karena dia tidak ada proses hukum, akhirnya sebebas-bebasnya dia. Dan seolah-olah negara kita ini tak berdaya menghadapi orang seperti ini. Bagi saya perlu diluruskan dulu apa itu public figure. Bagi saya orang seperti ini definisi penting ya, definisi hakiki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, public figure itu adalah orang-orang yang patut diikuti tingkah lakunya, patut dicontoh kelakuannya, dan dicontoh menjadi yang namanya public figure, dicontoh dalam hal nilai-nilai kebaikan. Ini public figure. Tapi kalau seperti ini bukan public figure, dia sumber kegaduhan. Apalagi yang dia lakukan ini adalah menodai nilai-nilai agama. Bagi orang yang baik agamanya, ya pasti merasa terhina kalau ajaran rukun-rukun sholat, ya praktek sholat dipermainkan, nama mulia, nama-nama Allah, Asmaul Husna dilecehkan. Ya bagi kita orang beriman ini kan sakit hati. Tapi sakit hati kita kan tidak boleh main hakim sendiri. Maka negara ini kita harap mewakililah sakit hatinya umat ini agar orang seperti ini dikenakan hukum. Namanya orang yang banyak followernya, banyak orang yang mengikutinya, apalagi kalau pengikutnya banyak anak-anak SMA, ya banyak anak-anak SMP yang masih labil. Saya khawatir melakukan penodaan seperti ini dianggap hal biasa. Ya, oleh karena itu ya perlu memang ada tindakan hukum. Nah, tindakan hukum yang saya maksud, pelajari apa motifnya, biarlah di pengadilan nanti yang membuktikan dia benar atau tidak. Bukanlah opini yang membuktikan dia benar atau tidak, tapi polisi memanggilnya, menanyainya, kemudian proses hukum selanjutnya salah atau tidak, biarlah di pengadilan dia dihukum, dibuktikan. Kalau dia tidak bersalah menurut tinjauan hukum di depan hakim, ya tentu kita bebaskan. Tapi kalau dia terbukti menyalahi hukum berlaku di Indonesia, ya dia harus jalani hukumannya supaya tidak menjadi contoh bagi orang-orang yang lain.